Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliriska Yuni, NIM 12110320786, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2E, mata kuliah Bahasa Inggris. Di sini saya mendapatkan judul yaitu Possessive Personal and Reflexive Pronouns, my, mine, I, myself, attention. Materi yang pertama yaitu pronouns. Personal pronouns merupakan pronouns atau kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran atau subjek, objek, possessive, jumlah orang dan gender dari nouns yang digantikan. Kegunaannya ada 3, yaitu yang pertama, subjective personal pronouns. Dalam hal ini, personal pronouns menjadi subjek dalam kalimat. Maka dari itu, kata ganti yang bisa digunakan adalah I, you, they, she, he, it. Example, he is a politician. Yang kedua yaitu objective personal pronouns. Dalam hal ini, kata ganti menjadi objek di sebuah kalimat. Kata ganti yang bisa digunakan adalah me, you, us, him, her, him, it. Example, he lent me 2 interesting books. Kegunaan yang ketiga yaitu possessive personal pronouns. Dalam hal ini berarti personal pronouns berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan sesuatu dalam posisi subject of a sentence, subjek komplement atau objek. Kata ganti yang bisa digunakan adalah mine, yours, ours, theirs, hers, his. Example, me is the biggest one. Materi yang kedua yaitu one, oneness, us pronouns. One dan oneness digunakan saat kita menggabungkan dua kalimat dengan objek yang sama, tetapi dengan sifat yang lain, seperti one dan oneness dipakai untuk menggantikan benda atau objek. Jadi, tidak perlu menuliskan kata benda setelah menggunakan salah satu dari kedua kata tersebut. Example, Harry is a friendly boy, but Jimmy is a talkative one. One menggantikan boy. Materi yang ketiga yaitu it and one, some, any, none. It bentuk it sebagai kata ganti pada umumnya digunakan untuk menggantikan kata benda yang telah disebut sebelumnya. Example, the elephant is big. It is a wild animal. It untuk tunggal, jamak, menggunakan they. Bentuk it sebagai impersonal berdiri sendiri sebagai subjek dalam kalimat. Bentuk it tersebut digunakan untuk mengawali sebuah kalimat apabila ingin menyampaikan waktu, cuaca, hari, atau objek atau jarak. Example, it is 10 o'clock. Some adalah determiner yang memiliki arti beberapa. Some digunakan untuk menentukan noun atau kata benda yang jumlahnya banyak. Example, I have some news to tell you all. No menjelaskan tidak ada sama sekali. Example, if you have no business with me, let's go. Any. Penggunaan any di depan noun hanya menandakan bahwa noun tersebut jumlahnya tinggal sedikit. Oleh karena itu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, any berarti sedikit, yang tersisa, atau apapun lagi. Nouns yang bisa didahului any hanyalah nouns bentuk tunggal. Example, is there any take left for me? Selanjutnya, judul yang keempat yaitu possessive adjective and possessive pronouns. Possessive adjective
tidak digunakan untuk menggantikan kata benda, melainkan untuk memberi penjelasan tentang sifat kepemilikan suatu benda. Polanya yaitu seperti possessive adjective plus a noun. Example, my book, your book. Selanjutnya yaitu possessive pronouns. Digunakan untuk kata ganti kepemilikan. Dalam penggunaannya, possessive pronouns tidak dapat diikuti oleh kata benda. Kata benda yang digantikan telah diketahui oleh konteks kalimat. Example, it's my honey menjadi it's mine. It's your mine menjadi it's yours. Selanjutnya yaitu judul yang kelima, reflexive pronouns. Reflexive pronouns berfungsi menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri. Reflexive pronouns juga dapat digunakan sebagai objek dan subjeknya sama. Example, Ethan gave himself a new motorcycle as birthday present. Ethan dan himself merupakan orang yang sama. Juga dapat digunakan sebagai objek pada kalimat perintah. Example, be yourself, I get myself a job. Judul yang keenam atau judul yang terakhir yaitu demonstrative pronouns and some no compounds. Demonstrative pronouns digunakan untuk menunjukkan benda atau orang yang dibicarakan. Demonstrative pronouns dibedakan menjadi berdasarkan jumlah atau jamak, tunggal, dan kedekatan atau dekat atau jauh. This menunjukkan ini dalam arti tunggal. This mengartikan ini jamak. That itu dan menunjukkan arti tunggal. Those itu dan menunjukkan arti jamak. Example, this is a book. Ini buku saya. These are my book. Ini buku-buku saya. Some, any, no compounds someone. Example, someone helped me to complete this. Nobody has ever given me to book. Would anyone like a tea? Someone dapat menjadi possessive. Example, someone's phone is ringing. It is that nobody's book. Selanjutnya yaitu pronouns dan possessive adjective. Semua ekspresi ini memiliki arti singular dan juga menggunakan singular verb, sehingga personal pronouns dan possessive adjektifnya menggunakan he atau she, him atau her, his atau her. Namun dalam bahasa percakapan Inggris, bentuk plural lebih umum digunakan. Example, no one saw John go out today. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.